Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Cinta Surya Jati 99 dan para murid-muridku yang insya Allah ridho kepada Anda semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membongkar suatu rahasia, yaitu bagaimana caranya mengaktifkan energi yang ada di dalam diri kita. Maka dari itu, dengarkanlah, dan insya Allah dengan ridha Allah, saya Ahmad Munawir atau bisa disebut Ki Amun akan memberikan suatu tutorial mengaktifkan energi yang ada di dalam tubuh kita. Sebenarnya memang dulu saya mempelajari ilmu itu sangat sulit karena tidak adanya suatu media seperti media yang sekarang ini makin canggih, yaitu YouTube. Mungkin banyak sekali yang membuat suatu tutorial tentang pembukaan mata batin, tenaga dalam, energi, cakra, dan kekebalan apapun. Tetapi kalau kata saya, kalau belajar itu langsung kepada guru yang ada di depan kita. Karena insya Allah sebenarnya ilmu yang dipublikasikan seperti ini itu hanyalah suatu ilmu buahnya saja. Bagaimana kita akan bisa menggali suatu ilmu kalau kita hanya bisa menikmati buahnya saja? Prosesnya sangat lama sebenarnya. Tetapi bagi orang yang sudah mampu atau sudah bisa, mungkin itu tidak terlalu sulit. Jadi ada yang bisa, ada yang nggak bisa juga. Jadi tidak semua orang itu bisa. Tetapi insya Allah dengan cara ini Anda semua akan bisa mengaktifkan suatu energi dan Anda akan bisa merasakan fungsi energi itu. Jadi banyak sekali guru-guru kita yang memberikan suatu amalan berpuasa, ada yang Senin Kemis, ada juga yang 3 hari, 7 hari, 40 hari, bahkan 1 tahun atau lebih. Itu banyak sekali. Ada juga yang berpuasa Nabi Daud, tetapi tujuannya itu hanya untuk suatu keilmuan, kedikjayaan. Jadi kalau bisa jangan itu. Mohon maaf, ini bagi orang awam maksudnya ya, yang tujuan mencari ilmu, zikiran apapun itu hanya untuk mencari keduniawian. Padahal sebenarnya zikir kita, wirid kita, dan apapun bentuknya itu hanya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, insya Allah ilmu apapun Allah akan berikan juga kepada kita. Jadi tujuan pertama, kalau kita ingin bisa sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Dan kita mendekatkan diri kepada Allah, kita sujud kepada Allah, dan mintalah siang dan malam kepada Allah tanpa berprasangka yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang namanya takdir itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kayak gitu. Jadi belajarlah sama guru. Mudah-mudahan guru itu mempunyai ilmu hikmah atau mempunyai ilmu yang kelihatannya sangat antik-antik, tetapi ilmu keagamaannya juga sangat antik. Saya yakin karena guru saya juga mengajarkan ilmu itu hanya mengajarkan tetapi dimasuki dengan ilmu syariat. Kita belajar fikih, kita belajar takrib, kita belajar bajuri, kita belajar safina, dan kita mempelajari suatu hadis. Kayak gitu.
Jadi guru-guru yang paham itu pasti memasukkan suatu ilmu, tetapi dipelajarkan dengan syariat yang sudah disyariatkan secara agama. Jadi seorang guru itu pasti memberikan suatu pemasukan kepada muridnya suatu agama, suatu syariat. Karena dengan syarat itulah insya Allah kita akan selamat fi dunya wal akhirah. Jadi guru-guru kita alhamdulillah kita dipelajari Al-Quran, tafsir Al-Quran, dan dia memperkenalkan suatu hadis-hadis kepada kita tentang suatu ilmu keberkahan, mencapai suatu tingkatan makom yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya suatu ilmu itu bukan untuk yang sekarang kita ada di dunia ini, seperti inilah, seperti itulah, tetapi ilmu yang sesungguhnya adalah kita mengharap keridhaan Allah. Dikala kita berzikir kepada Allah, kita bisa nikmatnya kita benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya ilmu. Dan karena Anda semua menginginkan dan selalu penasaran, mangga saja silakan, nggak apa-apa. Karena apa? Karena kita memang wajib belajar. Jadi ilmu yang tidak tahu kita pelajari. Insya Allah Allah akan berikan ilmu yang tidak ketahui bila mana kita belajar dan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah saya akan membuat suatu tutorial buat Anda semua, dan bila Anda semua melakukan ini berarti energi Anda akan aktif seketika, insya Allah. Dan saya dengan ikhlas mempelajarkan ilmu ini karena mungkin banyak sekali di kalangan saudara-saudara kita, murid-murid kita, atau santri kita, ataupun orang yang belajar kepada kita menginginkan bagaimana caranya kita bisa mengaktifkan suatu energi. Apa yang dinamakan energi? Ya kayak gitu. Tetapi alhamdulillah saya sudah memberikan suatu wawasan tentang energi kepada murid-murid saya, bahwa energi itu seperti inilah. Jadi belajarlah kepada guru yang ada di sekitar Anda. Insya Allah bila mana guru Anda adalah orang yang benar-benar Allah ridhoi, maka ilmu itu akan masuk ke dalam diri Anda. Tetapi bila mana guru itu hanya mempraktikkan suatu ilmu tanpa adanya dimasuki suatu agama, suatu pembelajaran syariat, maka insya Allah muridnya juga akan melangsak semua. Jadi itu saja, itu adalah suatu permainan. Jadi sebenarnya itu ilmu yang tidak ada apa-apanya. Tetapi karena ilmu yang tidak ada apa-apanya itu, kitanya kepingin. Jadi akhirnya penasaran, akhirnya berbalik kepada ilmu itu. Padahal ilmu itu adalah ilmu permainan. Ilmu yang sejatinya adalah ilmu pencapaian suatu hamba kepada Rabb-Nya. Insya Allah, bila mana kita belajar ilmu thariqat, akan tahu bagaimana hati kita akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting intinya ilmu thariqat adalah sami'na wa ata'na. Dengarkan lalu kerjakan. Insya Allah Allah akan ridho kepada murid-murid seperti itu. Jadi sekarang saya akan memberikan kepada Anda semua, bila mana Anda ingin mengidam-idamkan selama ini agar energi Anda aktif, saya akan berikan secara gratis. Dan insya Allah mudah-mudahan bila mana energi Anda sudah aktif, tolong perjalankan untuk yang baik-baik saja. Yang buruk jangan Anda kerjakan, karena akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan saya memberikan tutorial ini kepada Anda semua, tapi tolong pergunakanlah untuk yang baik. Jangan dipergunakan untuk sewenang-wenang. Itu saja. Dan saya sekarang akan memberikan caranya. Dari cara yang pertama,
untuk mengaktifkan energi yang ada di dalam tubuh kita, karena manusia itu sudah mempunyai potensi seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Tidak melalui bacaan, dan tidak melalui wiridan, dan tidak melalui mantra atau rampalan apapun, tetapi bisa aktif dengan seketika. Caranya kayak gini. Yang pertama, ambillah air wudhu dan duduklah bersila seperti ini. Ada juga yang nggak pakai wudhu, ya apa, tapi kalau bisa pakai air wudhu. Air wudhu dulu maksudnya, kita berwudhu dulu maksudnya, bukan air wudhunya yang disiapkan, bukan, tetapi berwudhu dulu. Ya gitu. Yang kedua, kita bersila seperti ini. Bersila. Dan yang ketiga, mantapkanlah hati kita. Mantap. Dan yang keempat, kita fokus, berkonsentrasi. Dan yang kelima, pejamkan mata. Sementara, pejamkan mata kita. Lalu, berarti yang keenam. Yang keenam, terus gini. Berdoa, ya Allah, berikanlah keberkahan dengan izinmu, dengan ridhomu, aktifkanlah energi yang ada di dalam tubuhku. Baca amin, 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 itu awalan. Terus, atau yang ketujuh, seperti ini. Tangannya diginikan dulu. Paham? Tangannya diginikan. Lalu tangan kanan dulu. Seperti ini ya caranya, seperti ini. Lalu jiriji. Tangan kiri ini menyentuh tangan kanan. Diginikan. Tuh. Paham gak? Seperti ini. Nah, begitu mau ditempelin atau mau ditempelkan di sini, maka kita harus menarik napas dulu. Tarik napas dalam keadaan konsentrasi maksudnya. Tarik napas dari hidung, lalu simpan di pusar atau di perut, lalu buncitkan perut itu. Buncitkan. Nah, setelah itu ini ditempelkan. Giginya ke sini. Ditempelkan, ditekan, terus setelah mau menekan, kita keluarkan dari hidung lagi. Setelah tarik napas lagi, lalu disimpan ke perut, ke pusat, dibuncitkan, lalu ditekan lagi ke sini, ke tangan, lalu kita keluarkan dari hidung lagi. Lalu ditarik lagi, tarik napas lagi dari hidung, lalu disimpan ke perut, lalu ditempelkan lagi ke sini dalam keadaan kita membuang nafas dari hidung 3 kali. Nah, setelah itu, setelah sudah 3 kali, baru tangan kiri. Jeriginya di tangan kanan. Ingat, jeriginya di tangan kanan. Ini seperti tadi ditekan. Tapi sebelum menekan ini, kita tarik nafas dulu. Dalam keadaan mata terpejam atau terbuka silakan, nggak apa-apa. Yang penting konsentrasi ke sini. Lalu ininya ditekan. Dalam keadaan nafas dikeluarkan ke hidung. Pusatkan ke sini semua. Tekan yang di tengah. Lalu begitu tarik nafas lagi, lalu tekan lagi dan keluarkan lagi. Lalu tarik nafas lagi, ditahan di perut, di pusar maksudnya, yaitu di perut, dibuncitkan, lalu dikeluarkan lagi ke sini. Nah, setelah itu diginikan. Diginikan. Paham kayaknya, diginikan. Nah, setelah ginikan, baru coba kita berkonsentrasi.
berkonsentrasi, kita memikirkan ke dua tangan. Kita diginikan. Seluruh pikiran kita tertuju, maka saya yakin Anda semua akan merasakan panasnya suatu energi. Di sini ada panas. Di telapak tangan kita ini panas sekali, panas. Bahkan ada derutan yang berlawanan. Jadi diginikan nggak jadi, jadinya gini tapi panas. Jadi ada suatu dorongan. Tangan kirinya dan tangan kanan selalu berdenyut. Nah, setelah ininya sudah merasakan panas, berarti Anda sudah terbuka energi yang ada di dalam tubuh kita. Kita latihan terus seperti ini. Makin kencang, makin kencang. Dan di sini saya yakin ada suatu magnet. Jadi ditekan gini ini nggak bisa karena seperti ada ini ya, seperti ada kayu. Jadi gini nggak bisa. Selalu mendal, tetapi hawanya sangat panas. Tangan kedua kita itu pasti panas. Lalu dikepal lagi, lalu diginikan. Terus dengan cara itu berarti Anda sudah terbuka dalam hitungan menit. Anda sudah terbuka. Dan coba di tempat yang angker dimanapun tangan kita diginikan. Dalam keadaan konsentrasi. Kalau sudah memiliki konsentrasi tingkat tinggi, tidak usah matanya ditutup lagi. Tetapi terbuka juga bisa. Kita rasakan di sini. Rasakan semua. Di sini ada energi yang sangat tinggi atau ini sangat kuat sekali. Kita akan bisa merasakan kayak seperti tertarik seperti ini. Ini langsung saya nggak pura-pura dan alhamdulillah ini benar-benar ada energi yang sangat besar di situ. Saya dorong lagi, ternyata luar biasa. Saya tarik lagi. Jadi di sini itu seperti ada yang ini kayak gitu. Terus kita rasakan dan kita pelajari semua ini. Insya Allah Anda akan terbuka. Dan fungsi energi ini apa? Kalau kita bisa membuka energi kita, keutamanya sangat luar biasa. Energi kita kalau dimasukkan di benda yang seperti ini akan membuahkan suatu keberkahan. Misalkan pengasihan, atau di batu misalkan, itu pengasihan. Atau bisa juga kalau Anda paham tentang caranya, dengan energi ini hanya membayangkan suara si perempuan itu lalu jatuh cinta dalam hitungan hari. Bayangkan, wanita itu akan datang sendiri ke kita kalau kitanya paham. Jadi saya nggak mau terus-menerus memberikan manfaat daripada energi kita sudah terbuka. Anda juga akan bisa merasakannya sendiri. Dan terus dipelajari energi itu buat apa. Nanti kita tahu bagaimana kita membuat pengobatan, bagaimana kita mengambil orang yang sudah kerasukan. Jika ada orang kerasukan, kita akan sendiri terus dan terus-menerus akan bisa. Kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Dengan semua itu, Anda berarti sudah bisa dan sudah aktif energi yang selama ini Anda dambakan. Dengan cara itu sangat mudah sekali. Coba praktekkan 1 kali saja, Anda akan sudah terbuka. Apalagi 2 kali, apalagi 3 kali, apalagi terus-menerus sampai energi Anda dan mata Anda sudah terbuka dengan energi ilahiyah. Dan saya tidak tahu energi apa, tetapi kalau kita sering diginikan, terus sering belajar,
padahal energi itu akan masuk ke dalam dada kita. Jadi tenang saja, kita akan bisa memanfaatkan energi ini. Jadi tolong sekali lagi jangan buat main-main bila mana energi Anda sudah terbuka, karena dengan cara ini berarti Anda sudah memiliki suatu energi atau ilmu yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebisaanmu untuk apa? Apakah untuk membantu sesama? Apakah selainnya mencederai atau mengganggu orang lain? Jadi ingat, bila mana Anda melakukan ini, maka perkuatkanlah iman Anda dengan sekuat-kuatnya. Dan tujuan semua ini hanya untuk mengharapkan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Anda semua akan selamat di dunia wal akhirah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila mana nggak paham, maka tulis saja di komen. Insya Allah dengan ridho Allah saya akan membalas bila ada kesempatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.